Mau foto dulu ya. Heh, pangeran. Dari tengah dulu fotonya. Tengah dulu. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Sebelah kanan mungkin. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Sebelah kiri. Satu, dia mati. Tapi mending mati. Wow. Seterang itu ternyata. Sudah? Bisa mungkin dimulai teman-teman media 10 menit ya. Ini kak. Oke. Kenapa harus aku? Udah silakan. Atau kita yang tanya kali ya? Nah, mungkin gimana cerita tentang filmnya sendiri tadi setelah menonton seperti apa? Kalau buat aku sih lebih manis dari yang ekspektasi aku ya, karena kan pas kita syutingnya kita ngebayangin gitu kayak bakal gimana nih pas sudah tayang. Ternyata pas sudah tayang beda dengan ekspektasi, maksudnya lebih menarik gitu. Jadi kayak excited untuk apalagi kita bentar lagi tayang. Jadi mudah-mudahan orang-orang juga suka sama seperti aku menyukai series ini. Untuk lebih detail ceritanya sendiri, lebih ke apa sih untuk series ini? Detail ceritanya kita tuh campuran genre sih, jadi ada drama, ada love story-nya, ada action, ada tegang, suspense-nya juga. Jadi termasuk ini sebuah tayangan yang jarang menurut aku dan fresh gitu ya, karena gabungan genre-genre itu dalam satu judul gitu. Alasan kamu sendiri mengambil film ini apa? Karena senang dengan ceritanya. Aku juga udah kenal Mas Fajar Nugro sudah lama sebetulnya, cuman untuk syuting bareng kita belum pernah. Aku penasaran kayak syuting sama Mas Fajar Nugro seperti apa, excited dengan itu, dan pengen belajar lebih banyak juga sih tentang seni peran gitu. Mau nanya dong sama Ando, adegannya lumayan intens ya, ada adegan yang nggak biasa orang Indonesia. Ada tantangan sendiri nggak sih buat mungkin kalau misalnya maksudnya scene kayak gitu kan juga ya, maksudnya di karir kita pasti bukan sesuatu yang bakalan sendiri juga. Dan juga menurut aku kemarin pas ditawarin pasti kita ditawarin karakternya dulu, kita lihat storyline-nya seperti apa juga dan masuk akal atau enggak untuk scene seperti itu akhirnya masuk ke dalam ceritanya gitu. Dan memang fokus cerita kan ada ke arah perselingkuhan juga. Dan kebetulan pas kita proses reading dan lain-lain itu kita diberikan intimacy coach yang berarti semuanya seharusnya berjalan dengan aman dan nyaman buat ke semua sisi gitu. Mau itu dari kalau adegan aku sama Naura juga tahu batasnya di mana, aku tahu juga batasnya di mana. Jadi semua udah dikoreografi dulu sebelum kita masuk ke lapangan dan mulai adegannya juga. Tantangannya yaitu karena maksudnya aku belum pernah scene seperti yang tadi kalian tonton, jadi rada grogi di awal, rada deg-degan, tapi karena memang sudah dikoreografi dari awal dan aku tahu kalau kita ngikutin skrip dan juga arahan itu coachnya, ya harus itu lancar-lancar aja. Iya betul. kira-kira bakal kayak drama Korea? Yang kayak gimana tuh? Soalnya pas melihat tadi nonton episode pertama kayak wah ini jadi drama Korea nggak bakal saya ngerasa kayak gitu. Kira-kira gimana menurut kalian? Tapi menurut aku kalau misalnya memang drama Korea itu banyak penontonnya, mau itu di Korea, mau di Asia, dan juga di Indonesia, kan berarti kita ngambil contoh atau ngambil ide sesuatu yang banyak penggemarnya juga. Jadi semoga apa yang kita implementasi, apa yang kita pelajari dari seri-seri Korea mungkin udah diambil sama creator storyline-nya dan juga sama directornya juga, supaya ini bisa ditonton sama masyarakat luas juga. Semoga beneran disukain juga sesuka-sukanya masyarakat kita sama drama Korea. Stefan di sini kan juga jadi kayak komedian juga kan sama Marcel Darwin. Kalau tadi Vasco bilang ada intimate itu kan. Kalau kamu ada coaching juga nggak buat komedinya gitu? Ada nanti sambil komedi juga. Oke. Di sana. Jadi di sini tuh nggak ada adegan kayak gitu kalau bilangnya.
Iya nggak ada adegan komedi aja. Enggak, kalau di sisi komedinya apakah kamu juga didampingi dengan komedian coachnya, konsultan komedi? Didampingi sih, cuman temennya Galang ini kan ada Boni sama Astrid. Nah ini berdua nih emang udah komedi banget. Jadi kalau tiap scene sama mereka tuh, jadi gue bingung mau masuk di mana gitu ngomongnya. Karena mereka tuh terlalu ngomong tuh nggak ada berhenti dan mereka lucu. Nanti mungkin di episode 2 nanti akan lebih lucu lagi kalau udah ada scene. Tapi ketagihan buat main komedi nggak kak? Ketagihan sih. Tawa mulu tiap hari jadi di happy aja. Gimana sih cara Kian Stefan untuk lebih menghidupkan suasana lucu atau komedi seperti apa Kian? Jadi kalau nimbulin lucu apa enggak, kalau mau ngikutin yang emang komedian banget sama kayak Boni sama Astrid ada lawan main di situ susah gitu, karena kita emang beda. Jadi aku cari komediannya yang nggak terlalu ceplas-ceplas tapi ya dilihat sama penonton ya kayak lucu yang penting nggak yang penting bisa ketawa. Buat Mas Yana, Mas Stefan ini kan apa yang kedua kali pasangan. Seperti apa sih ngobrol atau bangun chemistry yang dia kelihatan berbeda atau asik lagi gitu? Dari background ceritanya juga history kita berdua memang berbeda ya dengan judul yang sebelumnya. Dan kebetulan kita udah kenal dari lama, 2 tahun lalu kalau nggak salah. Dan jadinya nggak ada canggung yang gimana gitu, dari awal tuh kita udah ngobrol-ngobrol, udah kayak saling terbuka lah untuk bangun chemistry sama-sama dan sama-sama tahu itu penting. Jadi ya udah, let's do it gitu. Ada kayak titipan-titipan secara persiapan karakter gitu. Ada kayak dialek-dialek, ada dari saudara apa kayak bisa bikin lebih karakter hidup gitu. Paling dari awal tuh kita dikasih tahu kalau akan ada pas kita masih SMA. Jadi ya ada dikasih tahu bahwa akan ada look yang kita pengen berbeda nih dan pengen believable bahwa ini masih SMA. Dan itu zaman dulu, ini zaman sekarang gitu yang lebih dewasa. Jadi tampilan, pembawaan segala macam pengen sih dibedain. Kamu juga beda ya? Oh iya. Belum membedakan. Ngerasa kalian gimana kan ketika pakai seragam SMA nanti yang mungkin biasa aja mungkin kayak inget-inget bulan dulu atau kalian Iya, langsung pas waktu pakai seragam berasa umur ya. Ya ampun aku udah 36 gitu. Kalau buat yang lainnya, kamu gimana sih persiapan untuk Persiapannya ya pasti, maksudnya kita diberi waktu sekitar 2-3 minggu, waktu itu 2 minggu kalau nggak salah untuk proses readingnya. Dan juga ya yang paling efektif adalah benar-benar kenal sama lawan main kita. Jadi mau itu di tengah-tengah scene, mau itu mau itu sebelum kita mulai proses syuting, kita udah saling kenal dan kita tahu cara ngebedah karakter masing-masing seperti apa. ngobrol sama Mas Yana juga atau bertiga lah, ini kan kalian kan sebagai pemain utamanya Ya, maksudnya untuk aktris lain ada yang mungkin rada tertutup memperkenalkan diri dan diajak belajar karakter, tapi Mas Ada alhamdulillah terbuka banget. Terus juga gampang waktu itu ke proses kita reading sama proses buat karakter kita masing-masing gampang banget karena Mas Andanya juga positif dan terbuka. Ini kan sekarang sudah lagi mau tutup tahun nih, mungkin ada harapannya ke depannya dengan series di Indonesia gitu, mungkin sebagai aktor mungkin ada harapan ada ujian-ujian lain atau apa atau perkembangan yang diharapkan sebagai aktor. Harapannya supaya kualitas untuk setiap series yang tayang akan tayang supaya terus membanggakan buat semua penonton kita buat Indonesia gitu. Kalau misalnya dengan tren yang sekarang kan lagi banyak tuh series yang kayak apa ya, kalau di series Korea tuh istilahnya makjang gitu loh, kayak over the top gitu, kayak semuanya tuh dibesar-besarkan gitu. Buat kalian tuh itu cocok gak sih buat nonton di Indonesia gitu? Kan kalau saya lihat tuh sekarang semakin banyak yang series-series yang seperti itu yang kayak kalau udah selingkuh tuh selingkuhnya kayaknya parah banget gitu. Tapi sekarang kalau Drama banget gitu ya. betul.
atau pokoknya istilah kalau di Korea. Korea apa drama series yang berlebihan drama itu dibilangnya maksa gitu. Kayak Kayaknya lebih paham, kayaknya ke penulis atau sutradara kali ya, masih nggak tahu. Sendiri ya. Atau yang lain? Mungkin dari kan jadi dari segi apa ya namanya karakter itu kan akan jadi lebih mungkin lebih merasa kalau misalnya gitu. Karena saya tuh melihatnya si SLS 3 ini kan dramanya bikin series tuh kayak selalu heboh banget gitu dan selalu dengan pemain-pemain yang ini sih gitu. pasnya mereka membaca datanya juga. Kayak misalnya kalau misalnya OTT-nya memang WeTV, berarti penonton WeTV siapa aja. Terus dari project-project WeTV sebelumnya apa yang efektif, apa yang enggak, gitu, apa yang disukain sama market juga. Jadi kalau misalnya memang apa yang kalian tonton adalah apa yang waktu itu sering ditonton di tahun sebelumnya. Kalau di sini kalau nonton series-series itu sukanya kayak apa sih? Komedi apa? Aku suka komedi. Biar ini ya apa Menghibur gitu. Yes. Ringan. Udah ya. Kita kan di sini dulu kita foto sama seluruh cast. Boleh. Oke, Pangeran Atta. Boleh ada buku